Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan hari ini kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan bersama dari Mazmur 120 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah bunyinya. Nyanyian ziarah, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menyimpan, mengerti, dan melakukan firman ini dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Mazmur 120 ini membuka rangkaian Sir Mahalot, atau artinya nyanyian ziarah, yaitu kumpulan mazmur yang dinyanyikan oleh umat Israel ketika mereka berziarah ke Yerusalem. Mazmur ini menandai langkah awal dalam perjalanan rohani umat Allah menuju hadiratnya. Secara biblika, mazmur ini bukan dimulai dengan sukacita, melainkan dengan tangisan dan kesesakan jiwa. Seperti yang tertulis, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Ini menegaskan bahwa perjalanan menuju persekutuan dengan Allah sering dimulai dari penderitaan dan pergumulan. Dan secara teologis, mazmur ini melambangkan kondisi umat Allah di dunia yang penuh dusta dan permusuhan, yang hanya dapat menemukan ketenangan sejati di dalam Tuhan. Di ayat 1, pemazmur mengungkapkan demikian. Permulaan mazmur ini memperlihatkan respon yang benar terhadap penderitaan, berseru kepada Tuhan. Seruan ini bukan sekedar ekspresi emosi, melainkan tindakan iman. Pemazmur tidak melarikan diri kepada manusia, tetapi kepada Allah yang setia menjawab. Tindakan ini merupakan tindakan iman yang menggambarkan prinsip sola fide, iman sebagai kepercayaan penuh kepada anugerah Allah di tengah kesesakan. Pemazmur telah belajar bahwa kelegaan sejati bukan berasal dari perubahan keadaan, tetapi dari kehadiran Allah yang mendengarkan doa umatnya. Pada ayat yang kedua yang bertuliskan, Ya Tuhan, lepaskanlah aku dari bibir dusta, dari lidah penipu. Ayat ini menunjukkan sumber penderitaan pemazmur, yaitu kebohongan dan fitnah. Lidah yang menipu adalah simbol kejahatan moral dan spiritual, seperti yang dituliskan juga pada Amsal 6 ayat 17 dan Yakobus 3 ayat 6. Pemazmur bukan hanya meminta pembelaan, tetapi juga pemisahan dari pengaruh dunia yang menyelewengkan kebenaran. Permohonan ini menegaskan pentingnya kekudusan dalam komunikasi, bahwa perkataan manusia harus tunduk kepada kebenaran Allah. Pemazmur di dalam mazmur ini mengingatkan bahwa salah satu tanda keberdosaan manusia adalah lidah yang tidak dikendalikan oleh firman Allah. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita melanjutkan pembahasannya dari ayat 3 dan ayat 4. Pemazmur menanyakan secara retoris, artinya tidak perlu dijawab langsung, tetapi perlu direnungkan. Demikian tulisannya, apakah yang diberikan kepadamu dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Jawabannya adalah anak-anak panah tajam dari seorang pahlawan dengan bara kayu arar. Hal ini melambangkan pembalasan Allah terhadap dosa dusta. Anak panah dan bara api melukiskan murka Allah yang adil dan pasti. Ayat-ayat ini menegaskan atribut Allah sebagai hakim yang kudus, bahwa tidak ada dusta yang akan lolos dari penghakimannya. Pemazmur menyerahkan keadilan kepada Allah, bukan kepada dirinya sendiri, yang menunjukkan pengakuan bahwa Allah lah sumber keadilan sejati. Saudara yang kekasih dalam Kristus, di ayat 5 dituliskan, aku ini tinggal di Mesek, aku ini diam di antara kemah-kemah Kedar. Kedua nama ini melambangkan tempat yang jauh dan asing bagi umat Allah. Mesek terletak di utara jauh dekat Kaukasus, sedangkan Kedar di padang gurun Arab, dua bangsa yang tidak mengenal Allah. Pemazmur sedang menggambarkan perasaan keterasingan rohani, hidup di tengah masyarakat yang menolak kebenaran.
Dalam hal ini menggambarkan posisi umat Allah di dunia. In the world, but not of the world. Artinya pemazmur mengalami realitas kehidupan umat pilihan yang hidup di tengah-tengah bangsa yang fasik, namun tetap memelihara kesetiaan kepada Allah. Selanjutnya saudara, di dalam ayat 6 dan 7, khususnya 7a dituliskan demikian, "Terlalu lama aku tinggal bersama orang-orang yang membenci perdamaian." Ini adalah keluhan seorang yang rindu damai, namun hidup di tengah dunia yang memuja konflik. Hal ini menunjukkan ketegangan antara shalom Allah dan kekerasan manusia. Pemazmur bukan hanya lelah secara emosional, tetapi juga secara rohani. Ia haus akan kehidupan yang berpusat pada damai Allah. Dalam hal inilah, kita, saudara dan saya, dapat mencerminkan perbedaan antara civitas Dei, kota Allah, dan civitas terrena, kota dunia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Agustinus, memang dunia ini membenci damai sejahtera sebagai cermin dari natur manusia yang sudah rusak, sedangkan kita, saudara dan saya, umat Allah yang dipanggil menjadi pembawa shalom di tengah kegelapan moral. Di ayat 7b, pemazmur mengungkapkan demikian, "Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, mereka mengendaki perang." Saudara yang kekasih di dalam Kristus, realitas ini tidak bisa kita pungkiri, selalu ada di hadapan kita dan di dalam kehidupan kita. Bagaimana pemazmur menunjukkan sikap damai sebagai orang benar yang selalu dan senantiasa ditentang oleh orang dunia. Pemazmur tidak menyerah kepada kebencian, tetapi tetap berpegang pada jalan damai. Hal inilah yang mengingatkan saya dan saudara untuk mengerti dan mengalami panggilan Kristus dalam Matius 5 ayat 9. "Berbahagialah orang yang membawa damai." Shalom bukan sekedar tidak adanya konflik, tetapi keadaan di mana kebenaran Allah berkuasa. Pemazmur menjadi teladan bagi orang percaya yang tetap menghidupi kasih dan keadilan di tengah permusuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, kalau kita renungkan pemazmur dari Mazmur 120, kita menemukan pemenuhannya dalam pribadi Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang hidup di dunia yang penuh dusta ini, kebencian, tetapi Dia tidak membalas dengan dosa. Kristus adalah firman yang penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Dapat dibaca dalam Injil Yohanes 1 ayat 14. Kristus menjadi wujud sempurna dari pemazmur yang berdoa. Ia berseru kepada Bapa di tengah penderitaan dan menjawab kejahatan dengan kasih. Prinsip Christocentris hermeneutics, bahwa seluruh mazmur menunjukkan kepada Kristus. Kristus menanggung murka Allah terhadap dusta dan memberi kita damai yang sejati melalui salibnya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, bagaimana kita mengambil satu hikmah pembelajaran dari Mazmur 120 dengan dimensi ziarah rohani. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan di mana kita menuju Yerusalem, simbol kerajaan Allah yang damai. Perjalanan dari Mesek dan Kedar menuju Sion menggambarkan perjalanan iman dari keterasingan menuju persekutuan kekal bersama. Dan ini berkaitan dengan konsep peregrinatio fidei, perjalanan iman umat Allah di dunia yang sementara. Dunia penuh dusta bukanlah rumah terakhir umat Allah, sedang menuju rumah kekal di mana tidak ada lagi kebohongan atau perang. Akhirnya saudara, dalam Mazmur 120 ini, kita diajarkan untuk merespon apa yang ada di dunia yang sudah rusak, bukan dengan keputusasaan, melainkan dengan ketekunan berdoa dan hidup dalam kebenaran. Pemazmur menunjukkan bahwa kejujuran rohani adalah senjata melawan tipu daya. Doa yang berakar pada firman Allah adalah bentuk perlawanan terhadap dunia yang menyangkal Allah. Orang percaya dipanggil untuk hidup dalam integritas, menolak dusta, menantikan kebenaran. Dan di sini pemazmur memberikan kepada kita pembelajaran bagaimana membentuk spiritualitas ziarah. Hidup dengan hati yang rindu damai, namun tetap teguh dalam iman di tengah dunia yang menolak kebenaran. Bagaimana kita menerapkannya di tengah-tengah kondisi saat ini yang diliputi oleh disinformasi, ujaran kebencian, dan konflik sosial? Orang Kristen, saya dan saudara dipanggil untuk menjadi saksi kebenaran dan membawa damai di tengah dunia yang mencintai dusta. Dalam lingkungan sosial politik kita dan di tengah-tengah media digital yang mudah memanas, orang percaya kita harus meneladani pemazmur dengan menolak untuk terlibat dalam kebohongan dan fitnah. Kita dipanggil untuk memuliakan Allah dengan kejujuran, doa, dan kasih. Marilah saudara kita menegakkan kembali integritas kita, dan kita mengajak saudara-saudara yang lain untuk berbicara benar, serta menghadirkan shalom Allah di tengah bangsa yang haus akan damai dan kebenaran. Kiranya renungan singkat yang kita sudah baca, kita dengarkan, dapat kita refleksikan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.